Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Bagas Prasetyo dengan NIM 050204210028. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dengan judul Sejarah Islam Modern pada masa Saudi Arabia. Jika kita berbicara tentang sejarah Arab, juga tidak bisa lepas dari berbicara tentang perkembangan agama Islam dengan sistem kekhalifahannya. Secara politis, pusat-pusat kekhalifahan pertama kalinya di Madinah pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya berpindah ke Kufah di masa Ali bin Abi Thalib. Seterusnya ke Damaskus masa dinasti Umayyah, kemudian ke Baghdad masa Abbasiyah, dan ke Istanbul masa Turki Utsmani, sampai sistem kekhalifahan tersebut mengalami kemunduran dan pada gilirannya wilayah-wilayah Islam menjadi negara-negara tersendiri dan memiliki batas-batas wilayah tersendiri. Dalam peta dunia terlihat bahwa Arab Saudi menempati sebagian besar wilayah Jazirah Arab, semenanjung yang memisahkan Laut Merah di bagian barat dan Teluk Persia di timur. Dengan adanya kemunduran di masa kekhalifahan dan dengan adanya suhu politik, maka secara politis tokoh-tokoh agama pemerakarsa kerajaan kemudian ketika itu sampai terbentuknya Arab Saudiyah. Keluarga Bani Saudi tampil sebagai pemimpin dan berkuasa sejak tahun 1446 Masehi. Arab Saudi sebagai sebuah negara memang sudah lama dirintis oleh keluarga keturunan Saudiyah, namun Arab Saudi baru diproklamasikan secara resmi pada tahun 1932 oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud dan diperintah oleh keturunannya dalam bentuk pemerintahan kerajaan. Arab Saudi terkenal sebagai negara eksportir minyak mentah terbesar di dunia. Dari hasil punya itu, negara tersebut semakin berkembang dan menjadi sangat kaya dan mampu membiayai proyek raksasa. Perkembangan tersebut bermula sejak masa transformasi kontemporer Arab Saudi dengan menyerahkan konsesi eksplorasi sumber minyak kepada Standard Oil Company pada 1933 dan 1939 dan pengeboran minyak. Sejak masa tersebut, program pembangunan Arab Saudi berkembang dengan pesat dalam segala bidang seiring dengan laju perkembangan Arab Saudi dalam berbagai bidang. Yang menarik juga untuk dicermati adalah perkembangan paham keagamaan yang dominan dianut oleh masyarakatnya, yakni paham Wahabiyah. Paham Wahabiyah di Arab Saudi mulai meluas terutama pada perkembangan atau pertengahan abad ke-19, walaupun pada kenyataannya dalam sejarah Islam munculnya gerakan Wahabiyah tersebut telah ada sejak abad ke-17 yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Al-Wahhab. Abad ke-17 ini termasuk dalam periodisasi sejarah abad nasionalisme atau rasionalisme, dan memang dipahami bahwa Wahabiyah menganut paham rasional dan modern, bukan paham Jabariyah dan tradisional. Pemikiran yang dicetuskan Muhammad Abdul Al-Wahhab adalah untuk memperbaiki kedudukan umat Islam, dan gerakan ini bukan timbul sebagai reaksi terhadap suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Utsmani dan Monggol, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam pada waktu itu. Kemudian paham tauhid tersebut mereka dirusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang melenceng semenjak abad ke-13 memang tersebar luas di dunia Islam. Penerimaan paham Wahabi cepat berkembang di wilayah Arab ketika itu, terutama pada masa Muhammad bin Saud dan putranya. Berkenaan dengan itu juga, memang dalam teori umum penyebaran Islam dan paham keislaman, dipahami bahwa bila raja yang telah menerima Islam, besar kemungkinannya Islam tersebut diikuti oleh masyarakatnya, termasuk paham agama yang dianut oleh raja tersebut akan cepat berkembang. Paham Wahabi di Arab Saudi terus mengalami perkembangan, walaupun paham tersebut nyaris padam, tapi Ibnu Saud mampu menghidupkan kembali semangatnya dalam mendirikan organisasi Ikhwan. Hidupnya kembali dan berkembangnya lebih lanjut paham Wahabi bukan saja di Arab Saudi, tetapi juga berbagai negara. Kendatipun Arab Saudi sebenarnya berpaham Wahabi, tentu saja ada sekelompok kecil non-Wahabi tetap ada. Diprediksi bahwa Syiah juga ada, terutama di sekitar kota Mekah. Dan hal tersebut boleh karena seiring dengan banyaknya penduduk luar yang datang dan menetap di sana, baik dalam rangka untuk menuntut ilmu dan juga sebagai pekerja. Yang jelasnya perkembangan penduduk umat Islam secara umum di Arab Saudi mengalami peningkatan dari masa ke masa.
Kemudian rezim Saudi yang terbangun kuat di Arab Saudi dan atas kentalnya paham Islam yang mereka anut menjadikan perkembangan Islam dari segi populasi kian meningkat dari masa ke masa, terutama ketika memasuki era kontemporer dewasa ini, di mana era tersebut tetap memiliki pengaruh terhadap semakin kuatnya Islam di Arab Saudi. Selain perkembangan umat Islam yang bermazhab Sunni dengan paham Wahabi di Arab Saudi, tetap juga ada yang bermazhab Syiah, dan jumlah penduduk Syiah yang dimaksudkan berkisar antara 200 sampai 500 ribuan. Sejumlah kecil pengikut Syiah di provinsi bagian timur. Di antara penduduk tetap Arab Saudi adalah orang Yaman yang menganut Syiah Zaidiyah menetap di provinsi bagian selatan. Tentu saja mereka ini turut memberi sumbangsih bagi perkembangan Islam di Arab Saudi. Faktor lain yang menyebabkan Islam dapat berkembang di Arab Saudi di samping karena adanya faktor kesejarahan sebagai basis umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, juga karena Arab Saudi menjadi terminal berbagai informasi pembaruan di dunia Islam era kontemporer. Selain dari segi perkembangan populasi, perkembangan Islam di Arab Saudi dapat dilihat dari segi politik Islam yang dimainkan pemerintah. Hal ini dapat dipahami misalnya sejak terjadinya Perang Teluk awal tahun 1990-an, pemerintah Arab Saudi dan masyarakat muslimnya menentang diundangnya Angkatan Perang Amerika Serikat. Ini antara lain indikasi perkembangan fanatisme Arabisme yang mereka miliki untuk menyelesaikan persoalan di negara-negara muslim tanpa meminta bantuan terhadap negara barat. Dalam kebijakan politik luar negerinya, Arab Saudi telah bekerja sama dengan Iran untuk memecahkan persoalan kesulitan air. Selanjutnya, Muktamar Alam Islami telah dilaksanakan di Jeddah dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan umum. Kemudian pada tahun 1962 telah diselenggarakan lagi Muktamar Alam Islami dalam rangka menyelesaikan krisis pengakuan dunia terhadap Bangladesh, setelah Indonesia dan Malaysia mengakuinya terlebih dahulu pada waktu itu. Beberapa kegiatan internasional seperti itu tiada lain karena pengaruh pemerintahan Arab Saudi di samping adanya hubungan baik dengan para pemimpin negara-negara lain dan tokoh Islam dari berbagai negara muslim yang datang ke Arab Saudi. Dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW dan masa-masa kekhalifahan sesudahnya sampai memasuki masa pemerintahan Bani Saud. Dari sini kemudian terbentuk negara Arab Saudi yang diproklamasikan pada tahun 1932. Perkembangan Islam di Arab Saudi sejak diproklamasikan sebagai sebuah negara dengan sistem kerajaan ditandai dengan berkembangnya paham Islam Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan Wahabi melurus dan meluas semakin eksis di Arab Saudi, terutama pada pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20. Sejalan dengan perkembangan paham Wahabisme, perkembangan Islam dari segi kelembagaan dan pendidikan juga cukup signifikan di Arab Saudi. Kemudian memasuki era kontemporer, rezim Saudia tetap berkuasa dan populasi umat Islam kian meningkat dari masa ke masa. Aliran mazhab yang dominan mereka anut adalah Sunni dengan paham Wahabi. Di samping itu ada juga Syiah dengan populasi yang sangat sedikit tetapi tetap memberi andil dalam sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi. Itu tadi penjelasan tentang makalah saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.